Halo bro, selamat datang di channel Kilan Mining. Oke, jadi mungkin udah cukup lama ya gua vakum nggak bikin konten di channel YouTube Kilan Mining karena beberapa alasan, sekaligus bisa dibilang ya gua take a break dulu, liburan sebentar. Jadi di sini seperti janji gua yang cukup lama, yaitu sebelum-sebelumnya mengenai Grow10. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, bisa dibilang settingannya di sini gua udah cukup oke, udah cukup puas walaupun masih ada beberapa yang harus diperbaikin, minor sedikit tapi nggak apa-apa. Nah, di sini gua akan bahas pertama yaitu ada fan. Gua menggunakan 3 fan yang tujuannya untuk sedot angin dari dalam sini dibawa keluar dan itu langsung dibuang di sini. Jadi saluran pembuangannya itu cuman satu, dimasukin ke dalam plafon, terus itu pakai konverter atau koneksi Y, jadi bisa gabungin antara dua kipas untuk satu pembuangan. Lalu sedangkan untuk yang satunya lagi sementara belum bisa gua pasang, rencana mau pakai sambungan Y kayak itu lagi terus disambung ke sini. Tapi sekarang sementara pakai ini dulu, dan yang ini gua buangnya di bagian dalam tapi arahnya ke atas. Dari settingan ini menurut gua udah cukup oke, walaupun belum maksimal tapi udah cukup oke. Suhu yang dihasilkan dari dalam sini dia udah turun drastis malah. Yang di sini ada satu fan lagi nih. Ini sebenarnya fan ini gua coba-coba, ini yang 8 in. Yang 8 in ini gua coba dulu nyedot angin dari luar, yaitu angin dari sini. Ini kan udara masuk, terus anginnya dari sini disedot, dibawa masuk, langsung gua arahin ke PGA yang panas nih ya. Sementara untuk suhunya tuh gua cukup oke lah. Nanti gua lihat setelah ini di bagian high OS-nya untuk suhu. Lalu untuk settingan raknya, nah di sini rak gua menggunakan rak susun yang dari besi. Ini kurang lebih sekitar 40 atau 30 cm. Ini gua bikin atau gua gabungin raknya biar lebih maksimal dan tempatnya bisa lebih pas. Bisa dilihat di sini, daripada gua bikin satu rak, mending gua gabung raknya di mana satu ini bisa muat 12 PGA. Nah, raknya sendiri ini gua setting sendiri, yaitu ini gua bikin DIY ya, gua bikin plastik sendiri untuk sambungannya ya, gua desain sendiri mulai dari bawah. Di situ bisa dilihat itu, ini kakinya, ini sambungannya, sambung terus taruh kaki besinya, ini sambungan lagi, sambungan. Nah, sampai di atas. Sebenarnya di sini masih bisa muat satu rig lagi, nanti di sini. Tapi sementara segini dulu. Ini juga masih banyak kosong. Ini masih bisa buat tambah PGA lagi. Lalu untuk gantungannya di sini seperti biasa, karena gua udah bisa print atau cetak 3D printing sendiri, jadi di sini gua pakai GPU hanger. GPU hanger yang kali ini gua pakai yang bahan dari ABS. Ini bahan yang dengan daya atau suhunya tuh bisa tahan hingga 100 derajat Celcius. Jadi udah pasti dijamin aman. Dibanding yang versi sebelumnya yang gua kasih giveaway itu yang warna merah, itu dari bahan PLA, dia cuma bisa tahan hingga 60 derajat. Sementara yang ini bisa tahan hingga 100 derajat Celcius. Dan juga dia lebih kuat loh. Lihat di sini. Ini PGA ini gua yang Supreme X ini PGA-nya paling besar dan paling berat dibanding yang lain. Itu yang 3080 dari iChill, ini yang Gigabyte, sedangkan yang ini yang Supreme X. Ini berat banget. Dan dia bisa tahan, bisa kuat. Untuk GPU hanger ini gua udah gua desain khusus supaya bisa lebih kuat untuk nahan PGA yang berat-berat kayak gini.
Jadi yang di bawah ini settingannya adalah 12 PGA. Kalian bisa lihat di situ gua pakai 2 kali PCI extender. Kalian bisa lihat ada 2. Untuk power supply-nya di sini gua pakai yang Corsair HX 1200 dan yang sini Corsair HX 1000. Ya, 1000 ya. Bisa dilihat di situ tuh 1000. Oke, jadi gua cukup puas. Jadi nggak perlu banyak-banyak rig, cukup satu rig 12 PGA. Nanti di sini juga akan dibuat satu rig 12 PGA. Jadi daya kita tuh hemat, nggak perlu habis daya untuk motherboard yang banyak-banyak. Sedangkan untuk listriknya sendiri, terakhir gue sudah update, gue udah minta teknisi untuk pasang baru. Jadi dari sini sambungan listrik utama di bawah sini dibikin baru, dari sini terus ditarik ke sana, ke atas sampai ke sini. Di sini gua bikin untuk 16 ampere dengan 3 MCB. Dengan 3 MCB 16 ampere ya. Nah, jadi di sini yang satu ini gua buat kipas, gua taruh di atas itu kipasnya, colokannya. Yang 2 ini untuk PGA, untuk mining rig. Oke, jadi setelah ini gua akan kasih lihat suhunya berapa yang dihasilkan suhu dalam mining rig ini, dalam Grouten ini. Lalu setelahnya gua akan bahas mengenai biaya yang gua keluarin untuk setting Grouten seperti ini dengan total 4 fan, 3 di atas, 2 di bawah, dan harga Groutennya sendiri. Lalu untuk raknya nanti gua masukin dalam kalkulasi. Dan untuk yang ini hasil 3D printing ini nggak gua hitung karena gua udah punya 3D printer sendiri. Lalu filamennya juga gua udah beli sendiri, jadi gua masukin biaya eksternal. Sementara kalau kalian beli di Tokopedia mungkin untuk satu ini sekitar 45.000. Berarti kalau misalnya kalian totalin bisa cukup banyak biaya yang dikeluarin. Tapi enaknya kita pakai GPU hanger ini, dia penyusunannya tuh rapih loh. Pertama PGA-nya digantung, anginnya dari sini langsung dibuang ke atas. Jadi bener-bener anginnya tuh plong, bisa dari bawah langsung disedot ke atas ini. Dan juga muat tempatnya tuh lebih banyak. Bayangin, dalam satu ini aja bisa muat 12 PGA. Yang ini juga dia bisa muat 12 PGA. Padahal ini nih nggak terlalu lebar loh. Ini nggak terlalu lebar. Mungkin panjang ini sama ini tuh sama dengan panjang itu tuh. Panjang itu tuh. Mining case yang open mining case ini loh, panjangnya mungkin kurang lebih sama, paling beda cuma 5-10 cm dengan yang ini. Tapi ini dia bisa muat 12 PGA dengan space yang masih banyak tuh, masih bisa dilihat. Ini kalau kalian mau maksain sebenarnya bisa sehingga satu ini tuh sebenarnya bisa hingga 8 atau 10 PGA. Jadi kalau kalian mau maksain, bahkan di satu lantai satu ini mungkin kalian bisa taruh lebih dari 12 PGA. Tuh. Ini masih ada space, jadi nggak terlalu panas di bagian tengahnya itu. Nah, ini tampilan Grouten pada saat ditutup. Untuk saat ditutup kita bisa mantau dari luar sini ya. Di sini kita bisa lihat bagian dalamnya untuk diintip, jadi bisa ngintip sedikit bagian dalamnya di situ. Lalu di sebelah sini, di sini untuk udara masuk. Jadi di sini ada angin masuk. Di sini juga ada angin masuk. Kita juga bisa ngintip di sini. Di bagian sebelah sini juga ada nih. Bagian sebelah sini juga ada, sama seperti yang sebelumnya. Maaf videonya agak miring karena ini sempit banget. Ini sudah sempit banget. Bisa dibilang Grouten ini walaupun cost-nya cukup mahal, walaupun menurut gua cost-nya cukup mahal,
Tapi karena keadaan tempat gua yang sempit kayak gini, ditambah banyak barang-barang online shop gua kayak gini, jadi menurut gua ini udah worth banget loh, udah worth it banget. Soalnya kalau tanpa grow tent ini, suhu di ruangan ini tuh panas banget, mungkin bisa nyebar kemana-mana karena nggak ada sirkulasi udaranya. Di rumah gua termasuk nggak ada ventilasi, jadi ini bener-bener tertutup semuanya, pakai AC, jadi nggak ada ventilasi udaranya tuh. Apalagi di lantai 3 di atas itu malah barangnya lebih banyak lagi, barang-barang untuk online shop. Jadi menurut gua untuk jika kalian punya kondisi seperti gua, rumahnya itu penuh dengan barang-barang atau apa, pakai grow tent aja. Grow tent yang kayak gini bisa impor dari Amazon atau kalian bisa buat sendiri. Sebenarnya di sini kalian nggak harus impor dari Amazon sih. Kalian dengan tukang terpal itu gua rasa bisa kok bikin kayak gini. Kalian cukup kasih video ini aja, kasih lihat ke tukang terpal, mereka pasti bisa. Paling PR-nya tinggal bikin besi untuk tiang-tiang di dalam ini nih. Untuk besi tiang dalam ini nih, kalian bisa ke tukang besi juga atau tukang terpal, mungkin sekalian all in bisa kok. Soalnya kalau impor dari Amazon, untuk ongkir sama biaya impor fee itu lumayan gede. Kalau harga ininya sih cuma 1 juta ya, 1 juta lebih. Tapi harga impor sama harga pengiriman bisa sampai 3 jutaan lebih kemarin kalau nggak salah. Oke. Nah, sementara ini adalah untuk produksi GPU hanger. Di sini mesin ini dia lagi produksi GPU hanger 1. Proses pengerjaan itu kurang lebih 3 jam 20 menit untuk 1 GPU hanger. Lalu di sini juga lagi bikin GPU hanger. Ini pakai warna kuning untuk filamennya. Pengerjaannya juga kurang lebih sama, di 3 jam 46 menit. Sementara ini juga ini gua bikin untuk ya sampel atau untuk keperluan rumahan lah, gua bikin seperti ini. Ini untuk baterai, jadi wadah baterai gua bikin kayak gini. Ini pakai bahan PLA, ini bukan buat GPU hanger, ini sekedar buat keperluan rumahan gua bikin. Sementara untuk GPU hangernya sendiri gua udah print cukup banyak. Nih bisa kalian lihat, ini GPU hanger bisa dibilang udah banyak banget. Mulai dari yang desain ini desain yang pertama GPU hanger. Desain pertama ini gua pakai desain ini tulisannya miner life, eat, sleep, mine, repeat. Oke, jadi easy money, ini gua tulis easy money. Ini ada logo Kilan Mining di sini, mungkin nggak terlalu jelas yang Kilan Mining. Ini desain 1. Lalu ini desain 2 untuk PGA yang kalian punya slot DVI yang menonjol. Nah, jadi bisa pakai yang kayak gini. Ini bahan ABS ya, jadi bisa tahan hingga 100 derajat Celcius, dan build-nya gue bikin lebih kokoh. Di sini juga gue bikin lebih tebal. Ini lebih tebal, lalu ini juga bikin lebih tebal. Jadi dijamin puas kalau pakai kayak gini. Pertama, bisa lebih hemat ruangan kalau kita pakai rak seperti ini. Kedua, kita nggak perlu susah-susah. Jadi ini cukup pasang PGA di sini, nanti ada bautnya di sini untuk bautnya, terus tinggal tempel aja di sini, plek plek, tinggal udah. Jadi nggak perlu susah mau masang PGA-nya, tinggal tempel. Terus kalau mau mindahin ini bisa digoyangin nih, ini bisa dipindah-pindahin atau bisa dilepas juga lebih mudah. Lalu ini gua bikin untuk desain terbarunya nih. Ini desain terbaru yaitu versi Dota 2 Kilan Mining. Di sini Dota 2. Gua coba bikin desain ini, rupanya cukup cocok banget malah. Pertama, build quality-nya ini lebih kokoh lagi. Karena di sini banyak
hampir tertutup semua, nggak kayak ini atau yang kayak gini. Ini malah lebih kuat lagi, dan bisa dilihat lebih unik juga. Sementara lubangnya masih tetap gua pertahanin. Di sini ada lubang, jadi ini untuk pembuangan angin dari PGA untuk ke atas, dari atas ke atas ini. Di sini ada warnanya, ada orange sama yellow. Yellownya agak banyak karena gua kemarin beli tintanya banyak di warna yellow. Sementara yang ini adalah kabel-kabel PCIe splitter. Ini banyak banget. Ini kan kemarin sekalian gua bongkar Grouten, itu kabel PCIe splitter yang lama ini gua ganti semua ke yang baru. Kenapa gua ganti? Karena yang lama ini yaitu dia pakai 6 plus 2 pin kayak gini. Ini dia 6 plus 2 pin. Jadi ini rencana nggak mau gua pakai lagi karena gua mau ngambil yang 8 pin di sininya, biar lebih kuat juga untuk PGA yang high end. Jadi di sini ini udah nggak gua pakai. Ini semuanya sebenarnya masih berfungsi. Ini mungkin ada berapa puluh di sini. Rencana gua ini nanti mau gua kasih giveaway. Jadi buat kalian yang butuh kabel PCIe splitter yang kalian mainin dengan PGA low end, ini cocok banget untuk PGA low end ya, seperti RX 6600, 6600 XT, 3060 atau bahkan 3070 ini masih bagus pakai ini. Yang ini juga PCIe splitter, cuman yang ini gua dapetnya bisa dibilang salah beli. Kenapa salah beli? Ini rupanya pada dia harus dicoaks dulu nih di bagian sini. Bagian sini tuh dia harus dicoaks dulu, agak dibuka sedikit, soalnya nggak langsung pas ketika dicolokin di kabel power supply-nya. Jadi kalian harus dicoaks dulu nih, harus dipaksain dulu. Sellernya nggak ngejelasin, padahal ini harganya kemarin gue beli cukup mahal, 80-an ribu lebih. Cukup ketipu lah ini. Gue kira ini udah yang bagus. Akhirnya gue blacklist sellernya, jadi gue nggak beli lagi yang ini. Lalu ini adalah PCI Laser. PCI Laser ini belum pernah gua pakai. Ini semua masih baru. Ini bisa kalian lihat. Ini semua masih baru. Ini PCI Laser ini kenapa nggak gua pakai? Karena ini adalah model SATA. Jadi ini model lama. Model lama. Ini sejak awal beli nggak gua pakai. Gua salah beli kemarin tuh. Nih dia model Molex SATA kayak gini. Molex SATA. Ini sebenarnya nggak apa-apa, bisa dipakai untuk PGA low end seperti 6600 atau 6600 XT, tapi nggak bagus untuk PGA high end karena Molex atau SATA ini rate-nya cuma sampai 50 watt kalau nggak salah ya, kurang lebih 50 watt. Jadi kalian tuh nggak bisa pakai ini untuk PGA high end di atas 50 watt ya. Jadi untuk PGA low end seperti 6600 menurut gua ini oke aja. Jadi kalau kalian ada yang tertarik, ini lasernya agak banyak, nanti gua kasih giveaway. Jangan ragu untuk direct chat aja, gue langsung di Discord. Jadi kalian bisa langsung private chat gua, kirim alamatnya, nanti akan gua kirim ke alamat kalian di sini cukup banyak. Sekaligus nanti gua kasih juga untuk PCIe splitter. Pasti daripada kalian beli ini mungkin satuannya bisa 45.000, jadi akan gua kasih PCIe splitter ini. Oke, jadi sekarang gua mau kasih lihat seberapa tinggi suhu yang dihasilkan PGA pada Grouten ini. Sebelum itu untuk hash rate gua masih sama seperti bulan kemarin, jadi gua dalam bulan ini belum ada penambahan PGA baru. Karena ya itu bahkan gua sendiri yang udah mulai mining dan udah balik modal masih ragu-ragu dalam tanda petik untuk nambah PGA baru, mengingat ETH akan pindah ke POS atau Proof of Stake. Jadi gua masih galau antara gua langsung stake koin atau beli PGA baru, karena kan ya itu ketika nanti ETH 2 atau ETH POS
kita mining tuh udah nggak bisa mining ETH, paling kita mining koin lain yang kemungkinan besar profitabilitasnya tuh bakal anjlok parah dibanding sekarang ini. Jadi ini untuk tampilan HypeOS. Di sini gue menghemat satu rig, dimana sebelumnya gue menggunakan 3 rig, yaitu satu ini. Sekarang gue hemat menjadi 2 rig saja. Kenapa gue lebih suka seperti ini? Pertama, untuk setiap rig itu mereka pasti ada konsumsi daya tambahan, yaitu untuk daya motherboardnya, prosesornya, SSD-nya, dan lain-lainnya. Jadi ketika kita gabungin menjadi 2 rig saja, itu kita udah menghemat daya atau watt untuk digunakan di rumah. Di sini untuk suhu, gue sebenarnya cukup puas, dimana sebelumnya sebelum gue menggunakan Groten ini, untuk suhu PGA gue tuh rata-rata malah ada yang di atas 70 derajat Celcius. Kalau sekarang kalau gue lihat suhunya ini masih wajar, masih sangat bagus. Contohnya untuk yang 12 PGA. Nah ini seperti yang gue kasih lihat di awal video tadi, untuk rig 12 PGA itu gue taruh di paling bawah. Kenapa gue taruh di paling bawah? Jadi ketika udara panas disedot di atas, yang di ventilasi bagian bawah itu akan memasukkan angin atau udara baru yang lebih dingin. Jadi untuk Groten atau untuk settingan Groten ini, suhu atau tempat yang paling dingin itu adalah yang di bawah. Sementara semakin ke atas atau semakin tinggi mining rig kalian disusun, maka semakin panas rig tersebut. Jadi usahakan untuk PGA high end itu kalian letakin di paling bawah. Untuk PGA low end baru kalian taruh di paling atas. Seperti yang kalian ketahui, di sini gua padahal pakai 12 PGA. Namun suhunya bisa dibilang cukup dingin untuk ukuran Groten ini, karena kan udara panasnya disedot, dibuang keluar. Namun ini juga nggak terlalu ngefek apabila PGA kalian itu PGA busuk ya. Contohnya kayak gini, MSI 3080 versi non LHR. Mau sedingin apapun, bahkan jika gua mining di kutub, PGA ini tetap bakal ngasih maksimal cuman 85 MHz. Kenapa? Ya entahlah, ini gua bingung banget untuk yang MSI Gaming Trio X yang 3080. Sementara ini ada 3080 yang versi LHR. Untuk Zotac menurut gua cukup bagus. Hash rate-nya juga dia cukup oke, dimana standarnya emang seperti ini. Di sini 3070 Ti juga ini cukup bagus. Gua settingannya nggak terlalu tinggi. Lalu yang paling bagus itu PGA adalah iChill yang 3080 ini nih, iChill X4. Ini mau di tempat panas sekalipun, PGA ini tetap bakal kasih maksimum hash rate, yaitu 99 MHz. Sementara yang paling buruk itu juga ini ada 3080 dari Gigabyte yang non LHR ya. Ini PGA ini panas juga, kurang lebih sama dengan yang MSI. Susah buat ngatur suhunya untuk PGA ini. Jadi ya gue udah pasrah aja untuk 2 PGA ini, mau gimana lagi. Namun secara keseluruhan kalian bisa lihat temperaturnya ini. Gue biasanya rata-rata untuk PGA itu sebelumnya kurang lebih temperatur di 65 derajat ke atas. Sementara sejak gua pakai Groten dengan settingan yang terakhir yang sekarang ini, yang menurut gua ini udah oke, udah maksimal, suhunya tuh menjadi lebih rendah. Nah, jadi ketika suhu lebih rendah ini gua jadi lebih tenang. Kenapa? Karena kemungkinan besar daya tahan PGA gua tuh atau lifetime-nya tuh menjadi lebih lama. Oke, jadi selanjutnya gue akan membahas mengenai berapa biaya yang dikeluarkan untuk membangun Groten tersebut. Oke, jadi sekarang waktunya gue untuk kasih tahu soal rincian harga yang gue keluarin untuk membangun Groten yang tadi.
Untuk grow-tent-nya sendiri sebelumnya gue udah pernah bahas nih. Jadi gue beli grow-tent itu di Amazon.com, yaitu ini dengan merek Vivosun. Kita bisa lihat yang ini. Gue pilih yang 36 in kali 36 kali 72. 36 in ini kurang lebih sekitar 90 cm ya, sekitar 90 cm. Ini bisa kalian lihat dari segi tampilannya bisa dibilang ini real pic, cuman ya ininya nih yang bagian pojok ini nih yang bunderan ini dia nggak selebar ini dan nggak ada penutupnya. Yang lainnya kurang lebih sama. Terus yang lainnya itu gua pakai ini. Nah, ini gua beli peralatan fan dari toko ini, Allow Fan Blower. Di sini totalnya lumayan banyak karena gua beli peralatannya atau fan-nya tuh ada kurang lebih 4 fan dan fleksibel aluminium tape-nya ini untuk pipa selangnya. Jadi untuk rinciannya itu di sini gua udah bikin catatan. Di sini gua udah tulis untuk grow-tent-nya sendiri gua kena total itu 2.800.000. Untuk harga grow-tent-nya kurang lebih 1 juta. Kemarin sih ini 1 juta nih harganya, lagi diskon sekarang jadi 1.500.000. Lalu untuk biaya pengiriman dan biaya import fee itu kurang lebih sekitar 1.800.000 atau 2 juta. Jadi gua kena totalnya 2.800.000. Sedangkan yang keduanya adalah inline fan. Di sini gua menggunakan 3 inline fan sebesar 6 inch. Harga satuannya itu 1.685.000. Jadi inline fan-nya tuh gua beli di sini. Ini inline fan-nya tuh. Inline fan ini gua sebenarnya ada yang lebih murah, tapi kipas bagian dalamnya itu bahannya plastik. Karena gua tujuannya buat pakai jangka panjang, maka dari itu gue ambil yang full besi, dalamnya pun juga besi. Jadi ini harganya kurang lebih 1.685.000. gue beli 3. Lalu selanjutnya di sini gue ada inline fan mini booster. Jadi ada fan satu lagi yang seperti ini. Ini terakhir baru beli yang ini. Ini inline fan-nya ini kecil, bisa dibilang mini, tapi ini 8 inch yang mana untuk spesifikasinya cukup tinggi, yaitu 800 cmh dan speednya itu 2800 rpm. Agak berisik sedikit dibanding yang kipas sebelumnya, cuman menurut gua ini cukup karena kipasnya kecil, bisa ditaruh di dalam dan di luar, bisa diselip-selipin, jadi ini oke juga. Lalu di sini ada fleksibel aluminium tape. Fleksibel aluminium tape ini nih yang kayak pipa selang, ini nih. Nah, ini ada yang 6 inch dan ada yang 8 inch yang gua pakai. Dengan totalnya itu kurang lebih 758.000 total gua beli untuk fleksibel aluminium tape ini. Walaupun sebenarnya masih sisa beberapa meter yang nggak kepake, cuman total pengeluaran gue belinya kurang lebih segini untuk fleksibel aluminium tape. Lalu grill plafon untuk kotak 6 inch itu yang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk pembuangan. Jadi di sini biar kelihatan lebih rapi, jadi gue pakai ini. Ini untuk pembuangan, harganya 265.000. Lalu ini klem stainless steel, ini untuk merekatkan pipa di fan-nya tuh yang kayak gini. Nah, ini satunya yang 6 in itu 25.000. Sedangkan ini yang 8 in-nya harganya 35.000. Jadi totalnya yang 6 in gua beli 10, 250, dan yang 8 in gua beli 2, jadi 70.000. Lalu ini ada ducting T connector, dia yang seperti ini. Nih, ini adalah penyambung. Jadi ini tujuannya kita bisa pasang
beberapa kipas, 2 kipas di sini dan untuk 1 pembuangan di sini. Jadi 2 kipas bisa dijadiin 1 untuk pembuangannya buat hemat tempat. Lalu selanjutnya itu ada GPU hanger. Karena GPU hanger ini gua bikin sendiri, jadi bisa dibilang free, gratis. Tapi kalau kalian beli GPU hanger di Tokopedia kurang lebih, ini ada yang penjualannya 1000, itu harganya 45.000. Nih, ini dia jual harganya 45.000. Untuk bahannya dia menggunakan PETG dengan dayanya hingga 85 Celcius untuk yang ini GPU hanger. Tapi karena gua bikin sendiri, gua bikin pakai bahan ABS dengan daya tahannya hingga 100 Celcius, jadi benar-benar aman. Oke, sekian dulu video dari gua. Untuk link pembeliannya nanti akan gua cantumin di Google Sheet ini, dan link Google Sheet-nya akan gua tampilin di YouTube di bagian deskripsi. Jadi kalian nanti bisa lihat kalau mau coba pasang Groten juga di rumah untuk mining. Oke, jadi mungkin di video ini cukup panjang. Kenapa gua bikin panjang dan gua bikin banyak banget pembahasan mulai dari Groten, GPU hanger, dan giveaway. Karena ya itu seperti yang kalian ketahui, gua udah 1 bulan kurang lebih vakum, jadi nggak bikin konten dan hal-hal lainnya. Jadi gua mau coba lepasin unek-unek gua karena waktu gua sebelumnya itu hampir nggak sempet buat bikin konten. Jadi gua sebelumnya tuh fokus ke hal lain, yaitu ke bisnis online shop gua. Jadi sekarang udah agak bebas, udah agak tenang. Sekarang gue waktunya fokus untuk balik lagi ke konten mining. Jadi mulai dari sekarang mudah-mudahan gue bisa rutin untuk upload konten mining, baik 2 atau 3 hari sekali. Dan mudah-mudahan informasi yang gue berikan tuh bisa membantu kalian. Lalu untuk video konten gue kali ini, di sini ada beberapa pembahasan, yaitu salah satunya adalah giveaway. Jadi kalian nanti bisa langsung direct chat aja ke gua. Di sini nanti gua akan berikan sampel untuk GPU hanger, lalu beberapa PCI splitter dan PCI riser. Jadi dalam satu paket giveaway itu terdapat 3 item itu yang akan gua bagi secukupnya, mungkin sekitar untuk 5 atau 6 orang mungkin cukup itu. Nah, jadi langsung aja chat ke gua, siapa cepet dia yang dapat. Soalnya kan seperti yang kalian tahu, PCI splitter harganya di pasaran cukup mahal untuk modal awal. PCI riser juga cukup mahal. Jadi mudah-mudahan ini nih bisa ngebantu para miner pemula yang ingin memulai untuk mengurangi cost awal kalian tuh. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada kritik, pesan, dan saran, langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih.